Capaian pembelajaran mata kuliah, saat ini mahasiswa diharapkan untuk mampu memahami dasar-dasar etika Kristen dengan benar. Saya memberikan sebuah studi kasus, Maria dan Anton. Maria adalah seorang manajer di sebuah perusahaan. Maria dan Anton memiliki hubungan kerja yang cukup baik. Tapi suatu hari, ada satu ketika di mana Maria menemukan Anton melakukan suatu ketidakjujuran, di mana memberikan laporan tentang keuangan yang dimanipulasi. Maria menganggap ini apabila dia tidak menegur Anton akan mempengaruhi kerja tim. Sebagai seorang Kristen, Maria mendapatkan sebuah dilema di saat itu, yaitu apa? Bagaimana Maria harus tetap berlaku adil, berlaku jujur, dan bagaimana situasi kerjanya. Itu juga sering kita hadapi. Untuk itu, saya akan membawa setiap kita kepada 6 prinsip dasar etika kerja Kristen yang disingkat menjadi 6K. K yang pertama adalah kejujuran. Bicara kejujuran itu adalah mencerminkan karakter Kristus dan sangat penting ini dilakukan. Kita dipanggil untuk berkata jujur, bekerja jujur tanpa sedikit pun manipulasi untuk setiap apa yang telah diberikan. Di dalam Efesus 4 ayat 15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Bagaimana sebuah kejujuran pada saat kita mempraktekannya, kita sedang menuju kepada karakter Kristus. K yang kedua adalah keadilan. Prinsip ini mengajarkan kita untuk bersikap adil dan tidak pilih kasih dalam penilaian terhadap orang lain, baik dalam pekerjaan maupun dalam lingkungan sosial. Menghargai semua orang dengan cara yang sama adalah bagian dari kasih Kristen. Di dalam Yesaya 61 ayat 8, berbuatlah adil dan tegakkanlah keadilan, sebab aku, Tuhan, mengasihi keadilan. Di sini kita lihat bahwa Tuhan menghendaki setiap kita orang Kristen untuk berlaku adil dan mencerminkan sifat Kristus di dalam masyarakat khususnya. K yang ketiga adalah kehormatan. Bicara kehormatan artinya bagaimana? Menghormati setiap orang tanpa memandang jabatan atau posisi mereka. Menunjukkan kasih dan nilai yang kita berikan kepada semua orang. Sikap hormat termasuk mendengarkan pendapat mereka, menghormati masukan mereka, dan menghindari untuk membicarakan mereka di belakang mereka. Di dalam Matius 22 ayat 39 dikatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat ini menegaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita, apa yang kita rindu untuk orang lain perbuat kepada kita, maka perbuatlah itu kepada orang lain. K yang keempat adalah kewajiban. Bicara kewajiban adalah sesuatu hal yang harus kita berikan. Salah satu contoh adalah bagaimana kita bertanggung jawab untuk setiap apa yang telah dipercayakan bagi kita, baik itu pekerjaan. Dan kalau kita telah menerima tanggung jawab itu, maka kita akan melakukannya dengan benar. Di dalam Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, tetapi siapa yang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Prinsip ini menunjukkan bahwa sebuah tanggung jawab termasuk dalam tindakan kasih kita kepada Allah dan sesama. K yang kelima, kerja keras. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk kerja keras. Di sini kerja keras dimaksudkan adalah kerja dengan sepenuh hati, seperti kita melakukannya kepada Kristus. Di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini mengingatkan kepada kita untuk bekerja keras, bekerja dengan sungguh-sungguh. K yang keenam, ketulusan. Bicara ketulusan adalah prinsip yang mengajarkan kepada kita bertindak dengan niat yang tulus dan hati yang murni, tanpa ada maksud yang tersembunyi untuk kepentingan pribadi kita. Di dalam Matius 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat kerajaan Allah. Kesimpulannya sebagai orang Kristen bukan sekedar kita teori, tetapi kita mempraktekkan dan memberi teladan di tengah-tengah masyarakat. Saya memberikan kuis terkait dengan studi kasus yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah prinsip-prinsip etika Kristen apa saja yang harus dipertimbangkan Maria dalam menghadapi situasi ini. Dan yang kedua, bagaimana Maria dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai manajer dengan adil, jujur, dan penuh kasih sesuai nilai Kristen. Tugas pertemuan kali ini adalah saya meminta kepada setiap mahasiswa untuk 6 prinsip dasar etika kerja Kristen dalam organisasi Kristen dengan memberikan contoh penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam organisasi Kristen. Baik, sebelum saya akhiri ini, pertemuan selanjutnya kita akan bertemu untuk membahas ciri-ciri etika Kristen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.